Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di acara kajian kita tiap Sabtu bersama Yuki, kajian Islam, di mana kita akan mengkaji Islam secara kafah. Bentar. Di sini seperti biasa, Hari mau ngingetin buat teman-teman semua buat selalu ngikutin kita melalui sosial media, yaitu ada like di fanpage Facebook kita, subscribe di YouTube, dan follow di IG kita juga. Nah, insya Allah selama Ramadan ini Yuki bakalan post daily poster di mana teman-teman bisa share ulang ke Snapgram atau nge-WA teman-teman yang lain, dan bisa bagikan ke grup-grup atau teman-teman juga. Dan satu lagi juga bisa dijadikan wallpaper di HP teman-teman. Dan seperti biasa, aturan forum bahwa teman-teman semua diminta untuk tetap menutup aurat, di mana diharapkan untuk on cam ya, soalnya biar lebih terasa kita kajiannya di majelis ilmu, walaupun kita online seperti ini tetap ya, kan kita pengen melihat wajah-wajah teman-teman kita nanti, ya insya Allah akan bertemu lagi di surga. Amin. Lalu setelah itu, teman-teman juga diharapkan mematikan audionya ketika pemateri sedang berbicara, lalu diminta keaktifannya ketika pemateri menanyakan pendapat atau jika ada yang ingin bertanya. Setelah itu, pengumuman yang terakhir, kemarin kami semua mendapatkan kabar duka dari ayahanda MC kami yang sebelumnya, Kak Fitri, telah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bernama Abdurrahman bin Lisan bin Samin. Diharapkan teman-teman semua bisa membacakan surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung saja sebelum mulai acara, seperti biasa kita akan dengarkan lantunan ayat suci yang dibaca oleh Rahman. Pada Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat
Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralan masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu pengumuman lagi bahwasannya Yuki alhamdulillah akan bekerja sama dengan salah satu komunitas muslimah juga yang insya Allah minggu depan akan mulai agendanya. Insya Allah dari Yuki juga akan mengirimkan narasumber Ustazah Afifatul Milah, di mana akan membahas tentang perempuan dan parenting. Jadi teman-teman diminta untuk senantiasa standby ya di sosial media kita. Jadi insya Allah akan segera di-share pemberitahuannya. Ya. Sebelumnya pemateri, apakah sudah siap? Sudah ada ya di Zoom? Kak Yuli? Ya, sudah. Ya, Kak Yuli. Kita sapa dulu ya pemateri pertama, Kak Yuli. Assalamualaikum, Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas? Alhamdulillah. Ya. Gimana Kak Yuli kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ukti Handi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita juga udah memasuki Ramadan yang kelima ya teman-teman semua. Gimana nih Ramadan sekitar Ramadan kelima ini di rumah Kak Yuli? Apanya nih? Apanya ya? Mungkin keramaiannya apa gimana di mana Ramadan sekarang kita menjalaninya di tengah pandemi lagi ya. Kira-kira kakak berangkat terawih nggak? Apa cukup terawih di rumah aja? Bukber di rumah aja? Semuanya serba di rumah aja. Iya. Alhamdulillah sekarang masih di rumah, terawih di rumah. Tapi alhamdulillah di awal masjid ini lumayan ramai ya daripada Ramadan yang tahun kemarin. Kan mungkin orang-orang juga udah mungkin nggak takut kali ya, nggak takut dibanding tahun kemarin yang benar-benar Afwan, suaranya kurang stabil, Kak Yuli. Suaranya iya. Halo? Tadi sempat hilang sedikit. Oh gitu, kurang kencang berarti ya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah Ramadan tahun ini lebih ramai daripada tahun kemarin. Tarawihnya ya. Suaranya menghilang lagi, Kak. Halo? Ya. Iya. Ya, lanjut, Kak. Udah sih gitu aja. Udah, ya. Oke deh.
Tadi sempat agak terpotong ya. Terus kesibukan ini apa Kak? Kira-kira adakah yang beda selama Ramadan? Sama aja sih kayak bulan-bulan sebelumnya ya. Cuman ada penambahan kegiatan mungkin ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke materinya aja ya Kak. Kan hari ini kita bakalan bahas tentang Sirah Sahabiyah edisi 1, yaitu judulnya tentang Menata Iman dari Bunda Khadijah. Mungkin sedikit previewnya mungkin ya. Bunda Khadijah itu kan yang kita ketahui kaya raya, terus merupakan sosok yang sangat mendukung dakwah Nabi, apalagi masa-masa awal-awal kenabian gitu ya kan. Kira-kira mungkin nggak sih ya Kak, kita perempuan atau kaum hawa masa kini bisa meneladani Bunda Khadijah, soalnya seperti dirasa Bunda Khadijah itu kan seorang yang sangat sudah dijamin surganya ya, bahkan sampai dikirimi salam oleh Allah melalui malaikatnya. Kira-kira gimana Kak? Mungkin bisa langsung. Baik, aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja. Tema kita hari ini tentang teman-teman masih ingat kan, menata iman dari Bunda Khadijah. Nah, sebelum melanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman peserta ya. Khadijah atau Bunda Khadijah yang mana sih yang teman-teman ketahui gitu kan yang akan kita bahas kali ini. Mungkin aku serahkan ke Hani aja, Ukti Hani, untuk menunjuk peserta, boleh terserah ya mau ditunjuk atau menunjukkan diri gitu ya. Ayo gimana nih? Kayaknya enaknya menunjukkan diri ya, soalnya kita kan fastabiqul khairat. Ayo siapa nih kira-kira? Mungkin aku sebut aja ya, aku absen tapi bukan berarti aku tunjuk. Di sini ada Rahma, ada Kak Husnul, ada Kak Aswati Zakia, ada Kak Sinta Tanjung, ada Kak Nurli nih baru masuk, dan ada Kak Eka. Gimana kira-kira? Ada Kak Fauza juga. Tadi pertanyaannya apakah? Maaf. Apakah Kak Yuli? Bunda Khadijah yang teman-teman ketahui itu yang mana gitu ya? Sebelum ke pembahasan selanjutnya. Padahal tadi Hani udah nyebutin tuh, tinggal ngulang tuh teman-teman. Aku mau coba. Silakan. Ya, yang aku tahu Bunda Khadijah kan memang istri pertamanya Rasulullah ya. Istri pertama Rasulullah. Terus yang tadi Hani bilang yang udah dijamin masuk surga gitu. Dan yang inspiring banget dari Khadijah kalau aku itu di saat yang lain itu belum mau menerima Islam, beliau orang pertama yang memeluk Islam. Itu yang inspiring banget ya, yang mendampingi Rasulullah SAW sampai dikeluarkanlah semua harta yang dia miliki. Itu dari aku. Ayo tambahan yang lain lagi. Mungkin dari Kak Husnul. Ayo Kak Husnul. Tadi kayaknya Kak Husnul sempat on cam deh, tapi kok dimatiin lagi kameranya. Ayo. Seperti yang udah tadi disebutkan di awal ya, teman-teman diminta untuk on cam dan diminta untuk tetap menjaga auratnya, karena merupakan adab dari kajian kita ya untuk on cam. Kecuali teman-teman yang nggak bisa on cam, yaitu jika ada uzur syar'i silahkan untuk off cam.
Gimana lagi ya? Mungkin dari Kak Nurli mungkin kali ya. Kak Nurli, persilahkan. Ada apa tuh ya? Maaf, Ayo Kak Nurli. saya baru gabung, jadi nggak tahu apa-apa, Masya Allah. Masya Allah. Gak apa-apa, lanjut. Mungkin hari ulang ya. Tadi, pertanyaan dari Kak Yuli adalah, kira-kira Bunda Khadijah seperti apa sih menurut Kak Nurli itu? Yang Kak Nurli ketahui. Kalau sosok Bunda Khadijah yang Nurli tahu ya, itu seorang yang wafa. Kak Anis, apa juga, mungkin Kak Anis lebih tahu lah ya makna wafa itu. Beliau itu yang, Masya Allah ya, dalam dakwahnya itu, dalam dakwah Rasulullah itu yang, yang pengorbanannya tuh seluruh apa yang dia punya itu dia korbankan. Bahkan kalau ada tuh yang dikisahkan ketika Rasulullah pulang terus dalam keadaan lesu ya, jadi Rasulullah tuh memikirkan umat gitu ya, tapi di situ ya kita tahu ya, sebelum menikah dengan Rasulullah itu Bunda Khadijah ini kan memiliki harta tuh setengah atau seperempat Mekah gitu. Pokoknya termasuk perempuan yang kaya raya lah gitu. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah itu dia itu dikisahkan tuh sampai nggak punya apa-apa, bahkan air susunya untuk menyusui Fatimah aja tuh kering. Ya kebayang nggak? Jadi tuh dari yang kaya dan hartanya disumbangkan untuk dakwahnya Rasulullah itu sampai sudah nggak ada sama sekali, bahkan untuk mencukupi kebutuhan gizinya aja itu nggak ada gitu. Nah tapi apakah pada saat itu, terus gimana Bunda Khadijah pada saat itu? Kebayang dong ya, kalau sekarang ibu-ibu sosialita yang awalnya kaya terus tiba-tiba nikah jadi miskin tuh kan pasti stres banget ya. Tapi enggak dengan Bunda Khadijah gitu. Tapi pada saat itu ketika Rasulullah itu agak down gitu ya tentang dakwah di Mekah, kan pada saat itu kan dakwah di Mekah itu udah 10 tahun juga masih 40 orang aja gitu ya. Kebayang ya, Rasulullah aja tuh dakwah 40 orang 10 tahun loh. Nah, di saat itu tuh Bunda Khadijah itu yang menguatkan beliau, bahkan Bunda Khadijah tuh menawarkan gitu. Di saat itu dia udah nggak punya harta, tapi one day kalau dia meninggal, terus Rasulullah itu seandainya tulang belulangnya itu bisa dipakai untuk Rasulullah itu bertemu dengan umat gitu ya, menyebarkan Islam, untuk tulang belulangnya itu bisa dipakai untuk menyeberangi laut atau membuat jembatan gitu ya. Seandainya itu berguna, itu dia minta Rasulullah tuh untuk memakainya. Kebayang nggak sampai segitunya gitu pengorbanannya, yang wafa itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah, Kanis nanti dikoreksi ya, kalau nggak salah tuh habis-habisan gitu. Jadi seluruh yang dia punya, bahkan tulang belulangnya pun itu dia keluarkan. Jadi sosok Bunda Khadijah itu sosok yang berkorban itu yang Masya Allah banget. Makanya kan Rasulullah itu termaksud yang sangat kehilangan ya beliau Bunda Khadijah itu meninggal, karena Bunda Khadijah itu penenang, penyemangat gitu ya. Ketika Rasulullah itu bukan berarti istri-istri yang lain nggak gitu, cuma kan sekarang kan kita mengkerucutnya kan ke Bunda Khadijah nih. Nah, Bunda Khadijah itu sosok itu gitu. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Masya Allah jawabannya. Mungkin yang bisa Hani tangkap kali ya Kak Yuli, pada intinya yang tadi udah disebutin sama teman-teman, bahwasannya Bunda Khadijah itu benar-benar the real partner in dakwah ya, bukan in crime ya teman-teman, in dakwah gitu. Dimana ya iya goalsnya itu ya meraih ridho Allah dengan membantu Rasulullah dalam setiap perjalanan dakwahnya. Tapi gini Kak, yang jadi pertanyaan, nggak mungkin ya sosok Bunda Khadijah itu ujuk-ujuk tiba-tiba rela, sedemikian rela dan ikhlasnya untuk memberikan jiwa dan hartanya juga. Gimana tuh Kak? Ya, halo. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya untuk kakak-kakak Falza sama Kak Nurul yang udah bantu menjawab. Dan luar biasa, Masya Allah. Ternyata Bunda Khadijah itu kepribadian, kemudian juga pengorbanannya juga tidak hanya tadi ya, kalau teman-teman mengungkapkan Bunda Khadijah ketika bersama Rasulullah. Nah, saat ini yang akan aku sharing
kali ini yaitu tentang Bunda Khadijah sebelum bersama Nabi gitu kan, sebelum mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan ya. Nah, ya next Kak. Sebentar. Sebentar ya ini. Ya, jadi ini adalah biografi Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sendiri dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Khuwailid al-Asadiyah dan juga ibundanya bernama Zaidah al-Amiriyah. Nah, kedua orang tuanya ini sama-sama dari Mekah, kemudian juga pemuka pemimpin suku dari orang yang terhormat, dari orang yang mulia, kemudian juga mendidik seorang anaknya Bunda Khadijah gitu ya, dengan penuh akhlak-akhlak terpuji gitu ya, dengan pendidikan yang walaupun memang pada saat itu Islam belum datang, tetapi pada saat itu kan ada ajaran tauhid ya. Nah, Bunda Khadijah ini dilahirkan atau dibesarkan dengan pendidikan ajaran-ajaran tauhid. Kemudian juga Bunda Khadijah lahir di Mekah 60 tahun sebelum Hijriyah atau 15 tahun sebelum tahun gajah. Karena kan dikira-kira dari jarak umur Khadijah dengan Bunda Khadijah dengan Rasulullah itu selisih 15 tahun ya. Seperti itu. Nah, nama lengkap kayaknya kurang afdal ya kalau orang-orang Mekah itu kan punya nama lengkap yang panjang gitu ya. Nah, Bunda Khadijah sendiri mempunyai nama lengkap Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab gitu ya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, keutamaan Bunda Khadijah. Nah, jadi di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa yang artinya pemuka wanita ahli surga ada 4. Yang pertama Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga Khadijah, Bunda Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Gitu ya. Jadi sudah dinyatakan bahwa Bunda Khadijah ini termasuk pemuka wanita dari kalangan wanita ahli surga, gitu ya. Lanjut Kak. Nah, ini dia ya. Bagaimana sih kepribadian Bunda Khadijah sehingga beliau memang layak digolongkan menjadi wanita ahli surga gitu ya. Nah, dilihat dari kepribadiannya memang Bunda Khadijah sendiri sebelum mengenal Islam memang sudah mempunyai kepribadian yang mengagumkan gitu ya. Di antaranya beliau itu kaya dan seorang pedagang besar gitu ya. Nah, asalnya beliau itu dari mana awalnya dari mana beliau bisa menjadi seorang pembisnis yang besar? Ternyata dari ayahnya yang memang saudagar yang sukses, yang memang bermukim di Mekah gitu kan, pada saat itu memang sudah sukses gitu kan, sudah berkembang besar gitu ya. Nah, kemudian setelah sepeninggal ayahnya meninggal gitu kan, orang tuanya meninggal, maka Bunda Khadijah lah yang meneruskan dagangan ayahnya ini. Tentu bukan kalau tidak ada manajemen yang baik, tentu tidak akan sebesar
itu gitu kan bisnis yang beliau jalankan gitu ya, bisnis yang Bunda Khadijah jalankan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang kedua, beliau itu adalah orang sukses dan hebat. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa tidak sedikit para lelaki gitu ya yang ingin meminang beliau. Nah tetapi beliau itu hanya ingin fokus menjadi orang tua tunggal gitu. Di mana posisinya pada saat itu kan beliau sudah menikah sebanyak 2 kali ya. Yang pertama dengan Abu Halah dikaruniai 2 orang anak, dan juga yang kedua namanya Atik bin Abid gitu ya, dikaruniai seorang anak. Nah jadi beliau belum terpikirkan untuk mencari ayah dari ayah baru gitu kan dari anak-anaknya. Seperti itu. Lanjut. Ya, yang ketiga, tidak sombong walau banyak harta. Nah, pada saat itu, pada sirah gitu kan, sirah dikatakan bahwa Bunda Khadijah walaupun bergelimang harta gitu ya, tetapi sering membantu orang-orang yang membutuhkan gitu kan, dari mulai para janda, orang-orang miskin, kemudian juga anak yatim gitu ya. Nah, di sana pula tidak jarang gitu kan orang-orang Mekah, masyarakat Mekah yang mendoakan kebaikan gitu kan untuk beliau gitu kan, sehingga dengan ikhlas masyarakat Arab mendoakan kebaikan untuk beliau gitu. Kemudian selanjutnya beliau itu tidak menyembah berhala. Bunda Khadijah tidak menyembah berhala. Di mana yang kita tahu, jadi kalau misalkan kita berbicara, sebentar. Kalau kita berbicara Bunda Khadijah sebelum mengenal Nabi, maka di situ pula kita berbicara tentang kebiasaan masyarakat Mekah gitu kan pada saat itu sebelum mengenal Islam. Nah, pada saat itu kan mayoritas masyarakat Arab itu menyembah berhala ya, tetapi Bunda Khadijah tidak gitu kan. Beliau menjadi pengikut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan, ajaran-ajaran tauhidnya gitu kan. Jadi tidak menyembah berhala gitu kan, hanya mengesahkan Allah. Lanjut. Nah, yang kelima, beliau juga Bunda Khadijah berdakwah bersama Warokoh bin Naufal, di mana Warokoh ini adalah sepupu beliau, sepupunya Bunda Khadijah dari pihak ayah gitu ya. Nah, jadi sebelum mengenal Islam beliau sudah berdakwah dengan menasihati para ayah yang hendak membunuh atau mengubur hidup-hidup ya bayi perempuan pada saat itu gitu kan, dimana orang tua pada saat itu menganggap bahwa bayi-bayi perempuan tidak menguntungkan atau merugikan gitu kan, karena pada saat itu memang keadaannya mereka tidak mampu gitu. Nah, selanjutnya beliau adalah disebut at-Tahirah gitu ya. Nah, lagi-lagi kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu banyak ya yang berzina, mabuk-mabukan atau segala maksiat banyak gitu kan pada saat itu. Karena kita tahu kan masyarakat Arab pada saat itu masih jahiliyah ya gitu ya. Makanya seorang Bunda Khadijah luar biasa sekali gitu kan, mendapat gelar disematkan kepada beliau at-Tahirah, wanita yang suci, di saat dimana mayoritas masyarakat Arab, masyarakat Mekah itu melakukan kemaksiatan di mana-mana kayak gitu. Masya Allah sekali gitu ya. Makanya beliau sangat pantas dan sangat layak untuk dijadikan istri dari seorang Nabi Muhammad gitu ya, karena sama-sama menjaga dan sama-sama menjaga kehormatan seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu
Bunda Khadijah adalah seorang perempuan yang lembut. Kenapa sayang? Seorang perempuan yang lembut, yang santun, kemudian juga membuat orang segan. Nah, pada saat pada masyarakat Mekah pada saat itu memang ada kebiasaan salah satunya yaitu mengagungkan pria dan juga merendahkan kaum perempuan. Nah, tetapi masyarakat Mekah dengan senang hati, dengan ikhlas gitu ya, memanggil beliau dengan sebutan At-Thahirah tadi ya. Karena memang beliau benar-benar ramah, benar-benar baik, bijak pada semua orang gitu ya. Kepada para pekerjanya, kepada masyarakat Arab, intinya tidak ada yang mengenal, tidak ada satupun yang tidak mengenal beliau, Bunda Khadijah gitu kan, seorang yang lembut, yang santun. Selanjutnya, Bunda Khadijah senantiasa berdoa pada Allah. Nah, ketika memang banyak mungkin apa ya, keluh kesah dalam hidup gitu kan, termasuk ketika memang membesarkan dan mendidik 3 orang anak ya, 3 orang anak dengan sendiri itu memang mungkin pada saat itu telah terpikirkan untuk Bunda Khadijah itu untuk mencari gitu ya, mencari laki-laki yang beliau idamkan. Nah, ketika belum menemukan lelaki yang beliau idamkan, padahal gitu kan, kenapa sih? Berdiri, lihat Dede. Padahal pada saat itu banyak sekali laki-laki yang ingin meminang beliau, termasuk Abu Hakam atau Abu Jahal. Pada saat itu beliau tolak gitu kan, karena tidak masuk ke dalam ini nih. Sambil doakan ya supaya dedeknya anteng. Ya, emang lagi kurang sehat. Oh ya Allah, syafakallah. Gimana? Sabar ya, sambil dicerna dulu yang tadi dibahas. Nen. Sayang. Nanti Husnul gitu tuh, sambil ngisi kajian, sambil ngasih minum ya. Aduh, Masya Allah. Iya, lanjut ya. Jadi ketika tadi ya salah satu lelaki dari kalangan Mekah ingin meminang beliau, berlomba-lomba gitu ya, karena memang beliau itu tidak ada perilaku yang tercela gitu yang pernah mereka lihat pada sosok Bunda Khadijah gitu kan. Salah satunya tadi Abu Jahal gitu kan. Beliau sangat-sangat kecewa ketika memang Bunda Khadijah pada saat itu menolak pinangannya gitu ya. Nah, beliau gimana? Aku kalau sambil ngomong juga nggak kedengeran ya teman-teman. Kedengeran sih. Mungkin sambil berdiri juga boleh, supaya azannya bisa bisa keluar juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Dari tadi terdengar kok, Kak. Ya. Oh ya, alhamdulillah.
tadi ya, beliau tidak terlepas dari berdoa kepada Allah, apa yang beliau minta, apa yang beliau harapkan, beliau pasrahkan kepada Allah. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini yang penting ya. Jadi tadi ya, sebagaimana yang telah kita tahu bahwa kepribadian agung yang dimiliki oleh Bunda Khadijah itu tentu adalah tugas kita semua, PR kita semua untuk menjadikan beliau suri tauladan gitu ya, menjadikan beliau panutan dalam hidup kita sebagai seorang perempuan, agar terus mengupgrade diri setiap hari gitu ya, agar hari-hari kita lebih baik gitu kan dari hari yang kemarin, seperti itu. Lanjut. Nah. Ya. Selanjutnya yaitu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu sudah selayaknya kita meneladani kepribadian Bunda Khadijah gitu ya. Yang mempunyai kepribadian yang mengagumkan, baik dari sisi duniawi maupun dari sisi ukhrawi, seperti itu. Dan kemudian juga kesuksesan tidak dapat datang secara tiba-tiba gitu ya. Itu perlu dan membutuhkan usaha yang maksimal gitu kan, ikhtiar yang maksimal dari kita gitu ya. Dan juga yang terakhir, ini bukan memaksakan ya, tapi memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah. Karena sebagaimana yang kita tahu, Bunda Khadijah juga walaupun bergelimang harta tetapi tidak sombong untuk senantiasa berdoa kepada Allah setiap harinya, seperti itu. Nah, karena penjelasan sudah selesai, aku juga mau tanya lagi nih kepada teman-teman. Kira-kira nih dari sisi mana nih teman-teman mau atau akan mengupgrade diri gitu kan ke depannya, yang kita dari sosok Bunda Khadijah ini, dari sosok dari kepribadian Bunda Khadijah sendiri gitu kan. Aku serahkan ke Hani ya untuk menentukan pesertanya. 2 orang boleh kayak tadi. Silahkan. Alhamdulillah sudah disampaikan apa yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin Hani sedikit menyimpulkan dulu ya. Yang tadi Kak Yuli bilang yang terakhir bahwa semuanya itu nggak datang dengan tiba-tiba, di mana ada prosesnya, di mana ada perjalanannya untuk menjadi seseorang, bisa jadi pilihan, mau jadi seseorang yang baik atau seseorang yang buruk. Nah, qadarullah, alhamdulillah hari ini pemateri kita sebenarnya dua-duanya adalah seorang ibunda, Kak Yuli yang awal yang tadi. Di sini bisa kita kita ambil juga ya bahwasannya dakwah itu wajib, tapi kita sebagai perempuan juga memiliki peranan lain di mana mengurus anak pun juga wajib, mengurusi suami juga wajib. Jadi nggak menjadi halangan kita ya, seperti contohnya tadi yang udah Kak Yuli sampaikan, walaupun anaknya tetap nangis tapi tetap menyampaikan kayak gitu. Jadi jangan mencari-cari alasan, oke? Sesuai dengan permintaan Kak Yuli tadi, kita akan mencari 2 orang. Coba, Tadi scroll dulu. Mungkin nih Kak Husnul tadi, yang tadi pending, udah standby Kak? Alhamdulillah udah. Iya. Kalau Ibu. Amin. Iya. Jadi, silahkan dijawab pertanyaan Kak Yuli. Mbak Yuli yang perlu untuk sekarang yang perlu semacam yang perlu dicontoh, diperbaiki. Ya. Iya. Ya, kalau untuk diri saya sendiri secara pribadi sih untuk sekarang lebih ke mungkin lebih meniru ke yang
sifat sabarnya itu sama sifat lebih banyak ikhtiarnya. Dan sombong. Karena udah lumrah, apalagi zaman sekarang banyak banget gimana ya, hal-hal yang bikin kita sendiri sebagai kaum hawa tuh pengennya kayak menyombongkan diri secara nggak langsung, pengennya terus ada rasa iri juga, terus ya banyak ngeluhnya, kadang ya kurang bersyukur juga sih. Apalagi apalagi kalau kita punya sesuatu yang duniawi banget ya, yang kelihatan tuh kayaknya kepengen greget tuh, pengen, "Ini nih aku punya ini nih, aku tuh kayak gini." Terus jiwa, apa namanya, amalnya itu kadang kurang. Kadang, namanya apalagi sekarang udah ibu rumah tangga ya, dok kan, nanti kebutuhan ini, takut ada ini, takut ada itu, nanti deh, kemarin juga udah ini kok, sekarang nggak dulu deh," katanya. Terus ada ibarat kata, kayak masih takut aja duniawinya itu, apa ya, kekayaannya, hartanya tuh takut berkurang untuk kehidupan keluarga, sedangkan tadi udah dijelaskan kan Khadijah itu kan bener-bener dia juga punya tanggung jawab, dia juga punya kehidupan, sedangkan dia nggak punya kayak rasa takut kekurangan, dia bener-bener pasrah. Ya Allah, udah, ya emang rezeki saya emang segitu, kasarnya udah bener-bener pasrah deh sama Allah. Sedangkan untuk saya sendiri, mungkin bukan cuma saya sendiri ya, banyak banget yang bener-bener takut kalau kekayaan atau harta atau nikmat yang diberikan itu bener-bener kurang gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke jiwa ikhtiarnya juga, terus mungkin lebih sabar, terus lebih gimana ya, jiwa-jiwa mungkin duniawinya itu yang benar-benar harus diperbaiki sih kalau untuk diri saya sendiri. Iya, iya. Berarti di sini bisa kita ambil juga ya bahwasannya ujian itu bukan berarti saat sempit doang ya, tapi saat lapang juga ya. Yang kayak Kak Husnul bilang, kayaknya kurang ini, kurang itu. Sebenarnya kalau mau dibikin listnya mah selalu kurang ya kan? Kapan Iya. cukupnya? Ya, mungkin salah satunya mungkin lebih tepatnya ikhlas kali ya Kak, sama bersyukur. Mungkin dari satu orang lagi dari Kak Sinta Tanjung. Oh iya, ahlan wa sahlan buat kakak-kakak yang baru bergabung. Semoga bisa terus fokus menyimak ya kajian kita Yuki kali ini tentang Sirah Nabawiyah. Ya, Kak Sinta Tanjung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, jaringannya sepertinya nih agak kurang bagus. Apa ya, gak buka kamera ya? Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Iya. Gimana nih? Maksudnya tadi ya, mungkin apa yang bisa diambil gitu ya? Masya Allah. Baiklah. Masya Allah sekali ya penjabarannya. Dan salut sekali ngelihat materi hari ini ya. Luar biasa gitu. Istiqomah ya. Maksudnya penyampaian materinya nggak kemana-mana gitu ya, Masya Allah. Dan untuk materinya banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa diambil dan sungguh menampar diri ini gitu ya, yang mana ya kita jauh sekali dari aku pribadi gitu, banyak sekali tuh hal-hal yang harus dibenahi ya untuk diri sendiri gitu. Bagaimana juga yang disampaikan oleh kakak yang barusan ya, banyak juga gitu hikmah-hikmahnya gitu dari diri sendiri. Apalagi tuh ya intinya mah insya Allah dapat pelajaran yang banyak sekali, yang mana kita bisa insya Allah mengubah diri untuk lebih baik gitu ya. Semuanya sudah dijabarin sih. Itu aja mungkin, mohon maaf. Syukran ya. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Yang penting di sini kakak-kakak semua semoga bisa selalu fokus ya untuk menyimak. Walaupun ini yang on cam gimana nih, entah nggak tahu ya kayak gimana keadaannya. Semoga bisa selalu fokus dan standby. Tadi kan kita udah bahas nih tentang yang tadi Kak Yuli bilang, bahwa Kak Yuli tadi bahas tentang
keadaan Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, di mana ya iya, pertama Khadijah itu memang pada awalnya dia tidak menyekutukan Allah atau sudah sudah memiliki rasa ketauhidan dalam dirinya, dan tujuannya dalam menikah pun juga bukan untuk kesenangan dirinya, di mana dia punya tanggung jawab dan lain-lain. Jadi dia mencari pasangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Lalu nih, sekarang langsung saja nih kita sapa, ada Kak Firza. Assalamualaikum Kak Firza. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya? Mendengar Kak? Jelas Kak, sangat jelas. Oke. Gimana Kak, kakak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Puasa kelima ini gimana? Masih tetap full kan? Walaupun 5 hari, masih sisa 25 hari lagi sih menuju Lebaran. Iya, berkurang 5 ya. Kebetulan saya udah nggak puasa ya. Oh gitu. Ada yang nggak. Dan insya Allah tetap semangat ya. Iya, amin gitu. Ngomong-ngomong nih pemateri kita yang tadi udah Hanis sebutin, Kak Firza juga merupakan seorang ibu ya kan? Seperti Kak Yuli tadi, qadarullah, hari ini pemateri kita merupakan seorang ibunda. Dimana tugasnya bukan cuma mengurus anak, tapi tetap berdakwah juga ya. Semoga Kak Yuli, baik Kak Yuli dan Kak Firza keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga kita semua dan peserta yang lain, sehingga bisa Amin. terus ikut kajian Yuki tiap minggu. Dan jangan lupa ajak teman-temannya. Kok jadi promosi lanjut Kak Firza. Gimana Kak Firza sekarang kesibukannya apa aja? Kebetulan kalau sekarang ya selain di rumah sambil ngajar juga sih, tapi sekarang kan masih online ya ngajarnya, jadi dari rumah sih ngajarnya. Ngajar apa tuh Kak? Ngajar di kampus sih, ngajar teknik elektro. Masya Allah, seorang dosen ternyata teman-teman. Ya ampun. Iya, sama aja. Jadi nggak menutupi ya, maksudnya tidak menutupi peranannya untuk tetap berdakwah ya. Seorang dosen juga, seorang ibu rumah tangga juga. Wah, Masya Allah. Gimana nanti ya? Aku yang gimana, bukan teman-teman, insya Allah mah baiklah. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sosok Bunda Khadijah sebelum menikah kepada Rasulullah. Kira-kira gimana nih Kak keadaan Khadijah setelah bersama Rasulullah? Karena yang kita ketahui kisah Rasulullah itu penuh dengan lika-liku ya dakwahnya. Dimana ada ustadz juga yang bilang bahwa kalau kalian berdakwah tapi dakwahnya baik-baik aja keadaannya, maka itu perlu dipertanyakan. Dakwahnya itu emang beneran berdakwah apa seperti apa? Gitu. Mungkin Kak Firza bisa menggambarkan gimana perjuangan Bunda Khadijah bersama Rasulullah. Iya. Ini langsung ke PowerPoint apa langsung di-share apa gimana? Ya, langsung aja. Dijawab dulu ya? Ya, nggak apa-apa, dikasih kalau dulu ya. Iya, jadi tadi kan kita udah dengar ya dari penjelasan Mufti Yuli ya, Masya Allah ya, sudah bagus sekali gitu ya, terus penyampaiannya gitu, terus juga materinya gitu ya, terus juga dari sosok Ibunda Khadijah ya, ternyata Ibunda Khadijah ini Masya Allah gitu ya, sebelum mengenal Islam gitu ya, itu sudah luar biasa sekali gitu ya, Allah sudah menjaga beliau gitu ya, di mana beliau tadi masih mengikuti ajaran tauhid gitu ya, tidak menyembah berhala gitu ya. Itu kalau misalkan kita lihat itu sebelum masuk ke dalam Islam loh gitu ya, berlaku seperti itu gitu ya. Kira-kira nanti itu dia sudah menjaga diri gitu ya, tadi menjaga kesucian diri gitu ya, terus terkenal pedagang ya, pedagang yang hebat gitu ya, terus juga beliau ini kan dermawan juga gitu ya. Nah itu sebelum beliau itu mengenal Islam gitu. Nah kira-kira kalau misalkan sebelum mengenal Islam aja gitu ya, itu sudah luar biasa gitu ya. Insya Allah gitu ya, ketika mengenal Islam gitu ya, agama yang sesuai dengan fitrah gitu ya, yang pasti itu dicari-cari gitu ya di hati setiap seorang manusia gitu ya. Nah itu kebayangnya itu pasti akan sangat luar biasa kayak gitu.
Karena kalau misalkan kita baca di sejarah itu ya orang-orang kayak misalnya apa namanya sepupu dari Khadijah itu kan ada yang namanya Warokoh ya, Warokoh bin Naufal gitu ya, di mana kan mereka itu masih ahli kitab gitu ya. Nah ahli kitab itu kan biasanya mereka itu kayak menunggu-nunggu apa sosok nabi gitu ya, sosok nabi yang katanya itu memang akan hadir kembali gitu ya, itu nabi akhir, nabi yang terakhir gitu. Nah itu tuh jadi di dalam sosok diri seorang yang memang memegang ahli kitab itu kayak nunggu-nunggu gitu. Kapan sih ini nabi terakhir itu datang gitu ya. Saya tuh pengen banget gitu ya bertemu dengan nabi itu kayak gitu. Nah, itu kan pasti diimpikan gitu ya sama setiap manusia sama Ibunda Khadijah pun ya sama beliau pun apa menunggu-nunggu hal itu gitu ya. Iya, mungkin itu pengantarnya. Nah, ini baik, sekarang berarti mungkin untuk menambah supaya lebih fokus ya, kita akan lihat di sini ya Khadijah binti Khuwailid ya, radhiyallahu anha. Nah, ini kalau di sini saya kasih keterangan ya, orang pertama yang menerima ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masya Allah gitu ya, mendapatkan ucapan salam dari Allah gitu ya, dari Allah langsung gitu ya. Ini kan berarti kalau yang timbul pertanyaan gitu ya, kok bisa gitu ya mendapatkan ucapan salam gitu ya dari Allah, apa sih gitu ya yang dilakukan gitu ya oleh Ibunda Khadijah gitu ya sampai Allah itu memberikan salam gitu ya kepada beliau gitu ya, diberikan apa namanya kerajaan gitu ya di surga ya, rumah ya di surga gitu ya. Karena di sini saya itu tadi sudah dijelaskan terkait sebelum kehidupan setelah Islam. Nah, sekarang sebelum Rasulullah datang gitu ya, sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Nah, sekarang itu ketika Siti Khadijah ini bersama dengan Rasulullah gitu. Jadi dedikasinya itu terhadap Islam itu gimana sih gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau kasih dulu nih yang sering didengar gitu ya, dedikasi terhadap Islam itu apa sih yang Bunda Khadijah apa Ibunda Khadijah lakukan gitu ya untuk dakwah Islam gitu ya, atau untuk membela Rasulullah gitu ya. Nah itu boleh disampaikan, boleh deh satu orang dulu, silahkan. Ada yang angkat tangan siapa? Ayo, siapa? Ayo. Mau ditunjuk lagi nih. Aduh, ditunjuk-tunjuk mulu nih. Kalau ditunjuk deg-degan ya, mendingan jawab sendiri. Ditunjuk-tunjuk. Siapa ya? Ayo, ada yang mau? Mungkin dari Kak Rahma nih. Coba Rahma dulu deh. Silakan Rahma. Iya Kak, tadi apa ya? Aku agak ini, apa namanya, tadi koneksinya. Iya, mungkin di sini teman-teman udah sering dengar ya Ibunda Khadijah gitu ya. Kira-kira yang sering didengar itu apa sih yang Bunda Khadijah lakukan gitu ya untuk dakwah Rasulullah gitu, untuk membantu dakwah Rasulullah gitu. Yang biasanya aku dengar sih kan dari dulu MI juga ada kan pelajaran juga mengenai SKI, sejarah kebudayaan Islam. Kalau beliau itu emang hartanya ini ya apa namanya emang kelebihan harta gitu, orang kaya. Terus beliau itu dedikasinya untuk dakwah Nabi itu beliau memberi semua hartanya gitu untuk Nabi agar dakwahnya dapat berjalan. Seperti itu sih Kak biasanya. Dan beliau itu istiqomah banget mendampingi Rasul waktu berdakwah. Ya itu sih yang aku tahu Kak.
Iya, baik ya, Masya Allah ya. Ya, itu udah pernah dipelajari ya di SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Iya, berarti ini boleh dilanjut dulu ya slide-nya. Nah, di sini selanjutnya itu ini ada hadis dulu ya, berarti sebelum masuk ke materi, ini mungkin hadisnya tadi sama ya. Pemuka ahli surga adalah Khadijah, ya, adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. Nah ini empat apa namanya, empat orang pemuka ya, empat wanita ya ahli surga gitu ya. Yang dimana berarti kan di sini ketika dia sudah dijamin surga berarti apa namanya, kehidupannya itu yang menggambarkan cerminan bagaimana untuk memperoleh surga gitu ya. Mungkin di sini seperti Maryam binti Imran itu semuanya dari keempat wanita ini ya itu mempunyai peranan masing-masing kayak gitu ya. Nah ini selanjutnya di sini itu kita akan lihat ya keutamaan dari Ibunda Khadijah. Nah keutamaannya itu boleh dilanjut aja slide-nya. Di sini di sini ya ini tadi juga udah disampaikan. Jadi Ibunda Khadijah ini ya beliau adalah orang yang pertama kali meyakini dakwah Rasulullah gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kalau tadi ya jawaban dari Rahma itu dedikasinya itu nanti berupa harta gitu ya, berupa harta gitu ya. Terus di sini sama kalau misalkan kita lihat dari sisi seorang istri gitu ya. Nah, Ibunda Khadijah ini gitu ya, itu benar-benar memposisikan dirinya itu sebagai istri yang baik gitu ya. Ketika suaminya itu dalam keadaan ragu gitu ya, kan kalau di sejarah itu ketika nanti sudah menikah dengan Ibunda Khadijah gitu ya, Rasulullah itu kan memang masih berdagang gitu ya. Tapi setelah umur Rasulullah itu hampir 40, nah di situ sebenarnya Rasulullah itu seperti merasa hampa gitu ya, ada yang kurang di dalam dirinya gitu, yang akhirnya di situ Rasulullah itu kayak berbincang gitu ya, berkomunikasi gitu ya antara suami istri gitu ya, maksudnya sepertinya aktivitas berdagang ini gitu ya kan ada yang masih kurang gitu. Saya harus mencari sesuatu yang lain gitu ya. Nah, di situ kan akhirnya Rasulullah itu menyepi ke Gua Hiro gitu ya. Nah, di situ juga kita lihat gitu ya. Tadi mungkin harta gitu ya, kemewahannya itu sudah Siti Khadijah itu udah nggak memikirkan, itu bukan hal yang utama gitu ya. Akhirnya membolehkan Rasulullah itu untuk menyepi gitu ya, atau ya menyepi di Gua Hiro. Nah di situ kan juga di proses itu ya, kalau misalkan kita baca itu setelah Rasulullah itu keluar dari Gua Hiro ya, walaupun ada beberapa kali proses ya dari Gua Hiro itu, tapi ketika malaikat Jibril itu datang ya, itu kan Rasulullah ketakutan yang sangat gitu ya. Nah itu kalau digambarkan Rasulullah itu seperti orang yang datang terus kedinginan gitu ya, itu minta diselimuti oleh istrinya gitu. Nah sang istri di sini maksudnya di situ tuh kalau kita lihat sangat mampu gitu ya melihat apa sih yang dirasakan suaminya gitu. Terus dia melakukan minta diselimutin gitu ya, nggak ditanya yang macam-macam gitu ya. Terus sampai Rasulullah itu bercerita sendiri gitu ya, bercerita sendiri tentang apa yang beliau rasakan dan beliau alami gitu ya. Nah di situ kan beliau setelah menceritakan itu apa yang dilakukan sama Khadijah gitu ya. Dan di situ kan Rasulullah kayak takut gitu ya. Apa benar gitu ya yang disampaikan oleh orang ini gitu ya sebenarnya sama malaikat Jibril gitu ya. Terus Khadijah itu bilang gitu ya, Allah itu tidak akan menghinakanmu gitu ya. Engkau itu adalah orang yang dermawan, menjalin tali silaturahmi, pokoknya dihibur hati suaminya gitu ya di situ. Yang akhirnya di situ membuat Rasulullah itu yakin gitu ya. Maksudnya
kayak motivasinya itu naik lagi gitu ya, sampai nanti turun lagi gitu ya ayat atau wahyu yang selanjutnya gitu ya, yang di situ yang dimana untuk memerintahkan untuk mengajak ya orang untuk berislam gitu ya, dan di situ pun Rasulullah itu kayak sedih gitu ya, maksudnya bagaimana caranya gitu ya mengajak orang gitu ya untuk berislam kayak gitu. Nah, sebelumnya itu juga setelah melihat kegalauan itu gitu ya, Siti Khadijah, Ibunda Khadijah ini masuk ke dalam Islam gitu ya, beriman kepada Allah gitu ya. Nah, dan akhirnya beliau ini menjadi manusia yang pertama kali memeluk Islam gitu ya. Dan di sini sangat gitu ya membantu apa ya, meringankan beban suami kayak gitu. Nah, terus di sini yang selanjutnya ini sholat bersama Rasul gitu ya. Terus ada Siti Ibunda Khadijah juga di sini. Ini ada keutamaan-keutamaannya ya. Nanti mendedikasikan diri pada dakwah Rasulullah, nanti akan dibahas selanjutnya ya setelah ini. Terus Khadijah juga ini nanti keutamaan-keutamaan ibunda ya, yang akhirnya mendapatkan salam dari Allah gitu ya. Terus mendapatkan rumah di surga gitu ya. Banyak diberikan sanjungan juga gitu ya, sampai-sampai Rasulullah itu tetap menghormati kerabat-kerabat Khadijah gitu ya setelah beliau tidak ada gitu. Nah, itu tetap Rasulullah itu memberikan penghormatan gitu ya. Berarti kan di sini Rasulullah itu benar-benar sangat gitu ya terbantu gitu ya dengan adanya seorang istri gitu ya, istri yang solehah ini kayak gitu ya. Nah, di sini jadi kira-kira apa sih gitu ya yang dilakukan gitu ya dedikasinya gitu ya, dedikasi ibunda ini pada dakwah Rasul. Nah, tadi sebenarnya udah salah satunya itu dari segi harta ya. Nah, dari segi harta itu betul sekali gitu, dan itu yang istilahnya udah nggak dipikirkan lagi gitu ya, hartanya itu banyak gitu ya. Mungkin kalau kayak kita mah tadinya udah biasa hidup hidup mewah gitu ya. Pokoknya apa kebutuhan itu mudah gitu ya. Tapi ini bisa mau meninggalkan hal itu. Kenapa ya? Karena keyakinan ya, karena sudah yakin gitu ya dengan Islam gitu ya, yang dimana balasan dari semua ini yaitu akan lebih baik lagi gitu ya di dunia ini, cuma sementara kayak gitu. Harta itu ya cuma titipan Allah gitu ya, ketika nanti digunakan untuk berdakwah gitu ya di jalan Allah, nah itu akan Allah lipat gandakan kayak gitu. Nah, terus juga di sini selain tadi berarti kan ya dari segi harta gitu ya, dari segi seorang istri gitu ya, bagaimana seorang istri ini mendampingi seorang suami gitu ya, terus juga mendidik anak gitu ya, terus juga dakwah juga gitu ya. Nah, ini di slide selanjutnya jadi nah ini ketika datang ya surat Al-Mudatsir, jadi ayat 1 sampai 7 di sini. Ini kan kalau misalnya di dalam surat Al-Mudatsir ini bagaimana memberikan peringatan gitu ya, peringatan dan agungkanlah Rabbmu gitu ya. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu maka bersabarlah. Nah, ini apa ya di ayat ini gitu ya, bagaimana Rasulullah itu diperintahkan untuk bangun dari selimutnya gitu ya, dan langsung menyampaikan Islam gitu ya ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Terus di sini juga dan untuk memenuhi perintah Rabbmu maka bersabarlah gitu ya. Berarti di sini sudah apa ya? Sudah di depan, kayak sebelum kita ke jalan itu kita udah dikasih tahu nih, di depan itu pasti akan banyak rintangan gitu ya, akan banyak cobaan, akan banyak halangan gitu. Nah, itu yang terjadi gitu ya ketika Rasulullah itu mendakwahkan Islam gitu. Dan ini pun
tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah gitu ya, tapi dirasakan oleh seluruh keluarganya gitu ya yang masuk ke dalam Islam seperti Ibunda Khadijah gitu yang dimana dikucilkan ya, istilahnya dulu itu wanita terhormat gitu ya, sekarang itu dipandang sama orang-orang Quraisy gitu ya ketika Rasulullah itu nanti berdakwah secara terang-terangan, nah itu akan dihinakan, mendapatkan eh, apa namanya siksaan juga kayak gitu ya. Nah di sini sebelumnya itu saya akan bagi dakwah Rasulullah ini ya ke dalam fase Mekah dan fase Madinah gitu ya. Mungkin di sini Ibunda Khadijah itu menemani Rasulullah sampai di periode Mekah gitu ya. Nah di sini jadi ketika dakwah Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah itu tuh mungkin teman-teman di sini pernah baca juga ya yang misalnya tentang eh, penganiayaan nanti gitu ya. Nah, di sini apa sih gitu ya dakwah Rasulullah dulu gitu ya sebelum ternyata di Quran surat Al-Mudatsir ini Rasulullah itu berdakwahnya masih belum terang-terangan gitu ya karena memang belum turun ayat yang memerintahkannya gitu ya. Di sini pertama itu tadi Siti Khadijah gitu ya berarti kan masuk ke dalam Islam dan menguatkan Nabi gitu ya. Misalkan kita lihat gitu ya, ketika Rasulullah itu pulang dengan muka yang istilahnya kurang apa ya, kalau kan kelihatan ya ekspresi kalau misalkan kurang senang gitu ya. Nah itu Khadijah itu sebagai seorang istri selalu apa ya menguatkan suaminya gitu ya, menguatkan bagaimana supaya Rasulullah itu kembali percaya diri walaupun sebenarnya ya kepercayaan diri itu kan ada gitu ya, tapi itu dihibur gitu ya oleh Ibunda Khadijah gitu. Nah terus ketika nanti gitu ya di dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, nah Rasulullah itu melakukan aktivitas pembinaan gitu ya, pembinaan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam Islam kayak gitu ya. Dan di sini ibunda pun gitu ya, istilahnya menjaga rahasia gitu ya, menjaga rahasia suaminya, menjaga kehormatan gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh ibunda gitu ya. Terus selanjutnya tadi setelah tahap pembinaan ini gitu ya. Nah, di situ kalau misalkan ada ya salah satunya itu pembinaannya itu di rumah Darul Arkom ya, di Darul Arkom, di rumah Arkom bin Abil Arkom. Nah, di situ itu Rasulullah itu melakukan pembinaan sekitar 3 tahun ya, 3 tahun lamanya, di mana di dalam pembinaan itu Rasulullah itu menyampaikan gitu ya tentang ayat-ayat yang sudah turun gitu ya, terus tentang bagaimana beriman kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang kayak gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan meninggalkan hal-hal yang dilarang, nah itu juga sebenarnya tantangan ya ketika kita sudah terbiasa gitu ya, sukalah gitu ya dengan sesuatu gitu ya, tapi ternyata sesuatu itu nggak boleh gitu ya. Nah dengan Islam itu gitu ya, dengan keimanan gitu ya, dengan keyakinan bahwa sejatinya kita itu adalah seorang hamba Allah gitu ya, di mana seorang hamba ini membutuhkan mempunyai keterbatasan dan membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas gitu ya, yaitu adalah Sang Pencipta gitu. Nah, di situ ketika manusia itu sudah sadar, oh saya sadar nih saya seorang hamba gitu ya, dan saya ini harus apa ya, ketika Allah itu Tuhan saya gitu ya, menurunkan aturan melalui seorang nabi gitu ya, melalui seorang nabinya gitu ya, itu saya akan mengikutinya gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kehidupan di dunia ini adalah sangat sebentar gitu ya kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat dan balasannya gitu ya adalah surga gitu ya ketika menjalankan perintahnya Allah gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan apa menyalahi perintahnya gitu ya, kita akan mendapatkan neraka kayak gitu. Dan di situ pun di pembinaan ini ya Rasulullah itu sudah memberikan apa ya, memberitahu gitu ya kepada para sahabat gitu ya. Berarti kan di sini ibunda sendiri tahu gitu ya bagaimana nanti ketika dakwah itu ternyata nggak cukup cuma belajar aja gitu ya, kita menerapkan udah cukup gitu ya. Tapi ternyata nanti ada tahapan yang namanya perjuangan dan
menyampaikan kembali gitu ya atau berdakwah. Nah, itu disampaikan walaupun dakwahnya itu masih sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi kenapa sih kok masih sembunyi-sembunyi? Karena di situ ya Rasulullah masih menunggu ya, menunggu perintah dari Allah gitu. Nah, itu Ibunda walaupun mendengar hal itu gitu ya, nanti pasti ketika dakwah itu secara terang-terangan gitu ya, itu pasti akan mendapatkan siksaan gitu ya. Nah, itu tidak membuat hati beliau itu takut gitu ya atau kalau di kisah nabi yang lain mungkin ada ya yang istrinya itu meninggalkan suaminya gitu ya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Beliau ini tetap mendampingi Rasulullah gitu ya, baik dalam suka maupun duka gitu ya. Nah, terus selanjutnya gimana nih ketika dakwah itu secara terang-terangan gitu ya, ketika apa namanya turun ya, turun Quran surat eh, ini ya, apa namanya, turun perintah untuk melakukan dakwah itu secara terang-terangan. Nah, itu di Quran surat Asy-Syura ya ayat 214 wa anzir asyiratakal aqrabain gitu ya di sini dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu gitu. Nah, ini dakwah itu sudah berpindah gitu ya. Tadi di waktu yang sebelumnya itu adalah pengajaran aja gitu ya, kita mendapatkan para sahabat itu mendapatkan maklumat gitu ya, mendapatkan ilmu gitu ya dari Rasulullah gitu ya, dan ilmu itu diterapkan secara pribadi gitu dan ketika turun ayat ini ternyata harus didakwahkan gitu ya kepada orang-orang terdekat. Nah, di sini juga ada peran ibunda itu sangatlah besar gitu yang dimana ibunda ini menguatkan Rasulullah gitu ya, bagaimana supaya Rasulullah itu bisa menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, terutama ke keluarga dekatnya ya, ke Bani Muthalib ya, sama Bani Hasyim gitu ya. Di situ apa namanya, Rasulullah itu melakukan pertemuan gitu ya, mengumpulkan sanak keluarganya, tapi tiba-tiba digagalkan ya sama pamannya yaitu Abu Lahab gitu ya. Itu beberapa kali pertemuan gitu ya sampai ada yang sirah itu mengatakan 3 kali, ada yang lebih gitu ya. Dan itu kan pasti hati Rasulullah itu ya sebagai Rasulullah juga mempunyai sifat kemanusiaan. Rasulullah itu merasa sedih gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ibunda itu menguatkan Rasulullah gitu ya. Meyakini Rasulullah bahwa Allah itu akan menjaga Rasulullah gitu ya, menjaga Rasulnya gitu. Nah, terus sampai akhirnya dakwahnya itu akhirnya Rasulullah itu mengumpulkan orang-orang ya di suatu bukit ya, Bukit Safa ya. Yang akhirnya di situ Rasulullah kayak ngomong ya di depan umum kayak gitu ya. Itu kan dakwah Rasulullah dimulai secara terang-terangan gitu ya, yang akhirnya orang-orang yang berkumpul di situ, orang-orang Quraisy itu kayak mendengar gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Tapi lagi-lagi Abu Lahab ya, pamannya ini gitu ya, pamannya Rasulullah itu tidak menyukai gitu ya, yang akhirnya membuat kerumunan ini bubar gitu ya. Dan itu dari sinilah gitu ya muncul eh, ketidaksukaan orang-orang Quraisy gitu. Nah, orang-orang Quraisy ini nanti ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya dan kawan-kawannya gitu ya. Itu nanti mereka itu kayak menyerang eh, mencari kesempatan gitu ya, mencari kesempatan bagaimana caranya untuk menghalangi dakwah Rasulullah gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah baca ya yang sering kita dengar itu ketika Rasulullah itu sholat gitu ya, terus ditaruh kotorannya ya, ditaruh kotoran hewan di kepalanya gitu ya ketika Rasulullah itu sujud dan akhirnya Rasulullah itu tidak terbangun sebelum kotoran itu dibersihkan gitu ya. Nah, itu kan saya sering banget dengar kata-kata itu. Nah, tapi ternyata Fatimah ini gitu ya
tidak serta-merta mengikuti Rasulullah gitu ya. Ternyata Fatimah ini diperintahkan oleh Ibunda Khadijah gitu ya. Untuk apa? Untuk melindungi Rasulullah gitu ya. Kebayang ya, seorang Siti Khadijah ini sangat mengkhawatirkan Rasulullah, menjaganya gitu ya. Sampai Fatimah itu disuruh mengikutinya gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa melihat nih, takutnya Rasulullah itu kenapa-napa kayak gitu ya. Eh, itu salah satu hal juga yang dilakukan oleh Ibunda gitu ya. Dan di dakwah secara terang-terangan ini gitu ya, nanti Rasulullah dan para sahabat gitu ya, itu eh, mendapatkan penganiayaan gitu ya, penganiayaan, cemoohan gitu ya, yang sangat eh, kejam gitu ya. Dan tapi di sini apa ya, tidak membuat kaum muslim itu meninggalkan dakwahnya gitu ya. Karena tadi ya seperti yang sudah tadi kayaknya Hanifah yang ngomong kalau misalkan dakwah itu baik-baik aja, kayaknya itu ada yang salah gitu ya. Ya betul juga ya kalau misalkan kita dakwahnya itu di tempat yang memang masih salah gitu ya, itu pasti akan terjadi kayak gitu ya. Itu akan dilakukan cemoohan gitu ya. Para sahabat itu ada yang disiksa gitu ya. Kan kalau misalkan di sirah itu awal mula masuk Islam itu kebanyakan mereka itu memang bukan bangsawan ya, tapi walaupun ada juga yang bangsawan ya seperti Abu Bakar, Utsman gitu ya, itu kan istilahnya tidak disiksa gitu ya. Tapi ya tetap dapat cemoohan juga gitu ya. Terus banyak para apa namanya seperti Khabbab al-Arats gitu ya yang dianiaya gitu ya oleh orang-orang kafir. Terus juga Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir, terus ditindihin batu. Nah, itu tapi Bilal ini tidak meninggalkan agama Allah gitu ya. Malah menyebutkan ahad, ahad, ahad gitu ya. Yang akhirnya membuat si Quraisy ini kesal gitu ya. Maksudnya nih orang udah istilahnya mah udah disiksa gitu ya. Kenapa sih nggak mau ninggalin gitu? Ribet banget gitu ya. Mau ditambahin apa siksaannya gitu kan ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy gitu ya. Untuk terutama kepada orang-orang yang tidak mempunyai perlindungan kayak gitu. Terus selain itu Rasulullah juga dibilang tadi selain dilakukan penganiayaan, Rasulullah juga dibilang apa namanya ahli ini ya sihir dengan ucapan gitu ya. Nah itu juga sangat masyur gitu ya di kalangan orang-orang Quraisy gitu ya. Nah tapi di situ Ibunda Khadijah gitu ya. Nah Ibunda Khadijah itu selalu mendampingi Rasulullah, memberikan kekuatan gitu ya kepada Rasulullah gitu ya. Kan sering ya mungkin teman-teman pernah dengar eh, lingkaran terkecil ya. Seringkali lingkaran terkecil di dalam keluarga kita itulah yang menguatkan kita gitu. Nah, itu yang Rasulullah dapatkan dari ibunda gitu ya, Ibunda Khadijah. Nah, makanya di sini pun memberikan apa ya pelajaran gitu ya bahwa ya kita di keluarga gitu ya. Nah, itu harus saling menguatkan gitu ya. Kalau belum berkeluarga berarti kan di komunitas kita gitu ya. Misalnya itu kita harus saling menguatkan kayak gitu. Terus apalagi sih yang dialami sama Ibunda Khadijah gitu ya dalam menemani dakwah Rasulullah. Nah, ternyata dari dakwah yang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu nanti eh, ada 3 hal ya yang dilakukan sama orang-orang Quraisy yang tadi ada penganiayaan, terus ada propaganda gitu ya. Propagandanya itu juga dilakukannya itu di luar Mekah ataupun di dalam kota Mekah gitu. Jadi kayak tadi Rasulullah itu dibilang sirul bayan gitu ya, sihir dengan ucapan. Nggak cukup dengan itu gitu ya. Mereka itu melihat nih orang-orang Muslim kok makin dianiaya, mereka kayak makin apa ya, makin memegang teguh Islam gitu. Sebenarnya ini tuh akan membuat masalah gitu loh kalau hal ini terjadi gitu. Karena nanti masyarakat itu akan bingung kan, kok udah disiksa gitu ya. Tapi kok tetap mau gitu ya memegang Islam gitu. Berarti kayaknya nggak cukup nih dengan ini gitu ya. Akhirnya
mereka itu melakukan pemboikotan. Nah, pemboikotan ini juga kalau misalkan kita lihat itu selama 3 tahun ya, Bani Muthalib sama Bani Hasyim itu tidak boleh berinteraksi dengan orang yang ada di luar, jual beli juga enggak, ya nikah juga, pernikahan itu enggak ada gitu. Nah, di situ tuh kalau misalkan itu ya Ibunda Khadijah itu sudah benar-benar habis-habisan gitu ya, kehabisan hartanya itu udah enggak ada sampai tadi kayaknya ada yang menyampaikan ya dari salah satu peserta apa namanya, sampai air susunya itu juga udah nggak ada ya, tapi itu jadi ibunda ini sangat apa ya, kayak sakit gitu ya, yang akhirnya nanti setelah pemboikotan ini ya tapi memang sudah Allah itu akan memanggil beliau gitu ya, menyudahi beliau menemani Rasulullah gitu ya, sampai-sampai mungkin ketika Ibunda Khadijah ini meninggal gitu ya, itu menjadi apa ya, sebab kesedihan, salah satu kesedihan Rasulullah gitu ya, ditambah lagi paman beliau gitu ya, nanti setelah aktivitas memboikotan ini gitu ya, itu juga akan meninggalkan Rasulullah gitu ya, akan dipanggil oleh Allah gitu ya. Tapi nanti Allah pun akan menghibur ya, menghibur Rasulullah gitu, karena ternyata yang menghibur Rasulullah kan udah nggak ada gitu ya, maksudnya Ibunda Khadijah sudah tidak ada gitu ya, walaupun masih ada anaknya ya, masih ada Fatimah gitu ya, tapi di situ Allah itu memberikan hiburan kepada beliau itu adalah peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Nah itu nanti dakwah pas di Mekah gitu ya. Jadi nanti eee Ibunda Khadijah itu memang benar-benar mendedikasikan dirinya gitu ya sebagai seorang istri gitu ya, sebagai seorang ibu gitu ya. Itu untuk apa? Untuk membersamai ya dakwah Rasulullah gitu dan tidak mengenal takut gitu ya atau merasa lelah gitu ya. Walaupun kalau misalkan apa sih seringkali kan ya beliau itu kayak nggak mau apa ya, kalau kita lihat tuh Ibunda Khadijah itu memang sosok perempuan yang istilahnya nggak ada ngeluhnya gitu ya. Maksudnya mengeluhnya itu kayak disembunyikan kayak gitu. Nah itu ya. Terus selanjutnya itu nanti ada dakwah di Madinah gitu ya. Nah, jadi nanti dakwah di Madinah itu adalah ya ini puncaknya ya ternyata segala yang didakwakan oleh Rasulullah gitu ya dan yang diperintahkan Allah itu nanti bisa terrealisasi gitu ya dengan adanya suatu institusi atau adanya negara gitu. Jadi kayak Rasulullah nih kayak di Mekah walaupun nanti penduduk muslimnya itu udah banyak gitu ya, tapi Rasulullah nggak bisa melakukan apa namanya, eee, aktivitas misalnya ada yang berzinah dirajam gitu. Nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena di situ belum ada, Islam itu belum berkuasa gitu. Jadi, bagaimana caranya gitu ya, ya di situ Allah memerintahkan, untuk, menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Opsinya itu berarti ya harus mendirikan, negara Islam gitu. Makanya Rasulullah itu mencari-cari gitu ya, di mana negara yang bisa, diterapkan Islam kayak gitu. Karena Islam itu adalah, rahmatan lil alamin, yang dimana kalau rahmatan lil alamin ini kan berarti apa tuh, rahmat bagi seluruh alam ya, nanti bukan hanya untuk umat Islam gitu ya, tapi untuk umat selain Islam juga gitu ya, terus untuk tumbuhan, hewan gitu ya, semua makhluk lah yang ada di muka bumi ini, kayak gitu. Nah itu seharusnya terjadi, kayak gitu. Itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah terus mungkin dari sini eh apa ya, kemarin itu di sini kalau misalkan kita tadi sering ya kayak misalnya ngomongin tentang, Islam gitu ya, Islam itu apa, agama yang mencakup segala hal gitu ya, kayak misalnya Islam ada nggak sih dari sisi ekonominya gitu ya, itu kan ada ya ekonomi Islam gitu ya. Terus, ada nggak dari segi kurikulumnya? Ada gitu ya, terus juga, semuanya gitu. Terus kalau di, sekarang itu kita bisa nggak menggunakannya secara parsial gitu ya, misalkan ekonominya aja Islam gitu ya. Nah, itu akan berbenturan gitu ya dengan, eee, aspek-aspek yang lain gitu ya. Terus kayak misalnya kalau saya itu kan, di teknik elektro ya, di teknik elektro itu ada yang namanya pelajaran
tentang energi terbarukan gitu ya, atau energinya itu bukan dari batu bara gitu ya, tapi dari nuklir. Nah, tapi di Indonesia itu kenapa nggak bisa buat nuklir gitu kan misalnya, ternyata itu karena regulasi dari pemerintah gitu, karena dari sistem politiknya itu nggak bisa gitu. Berarti di sini politik juga apa ya, harus sesuai dengan Islam kayak gitu. Nah, cuman mungkin di sini teman-teman itu sekarang ya atau udah lama ya sebenarnya isu tentang apa radikal ya. Kadang-kadang kan suka apa ya, kita suka kayak bingung gitu ya atau takut ya kalau misalkan dibilang radikal gitu ya. Di sini apa ya, kalau misalkan kita baca sebenarnya kan kalau dari KBBI itu kan harusnya udah disepakati ya arti kata dasarnya gitu ya. Sebenarnya dari radikal ini sendiri kan secara mendasar gitu ya sebenarnya sampai kepada hal yang prinsip gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita baca dari pengertian awalnya sih gitu ya, itu tidak ada masalah ya ketika kita mengetahui sesuatu itu harusnya memang sampai ke hal yang paling mendasar gitu ya, kayak pelajaran gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita belajarnya cuma luarnya aja nggak sampai ke dalam, karena sih ilmu kita itu nggak, apa ya, nggak mumpuni gitu ya, nggak jadi expert di bidang itu gitu ya. Sebenarnya kan, artinya itu awalnya itu memang, apa ya, kayak bagus ya kayak gitu. Nah cuman, karena sekarang itu kan, sudah banyak, kayak penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan tentang makna radikal ini sendiri atau kayak sekarang tuh ditambahin radikalisme gitu ya. Nah di sini mungkin, eee, bagaimana gitu ya kita menyikapinya kayak gitu. Nah kalau di sini, fokusnya itu kalau mudahnya gitu ya, kita itu melihatnya itu, kita yakin dulu nih apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang benar gitu ya. Ketika kita itu melakukan suatu hal yang benar gitu ya, berarti kan di sini, ada ini ya, tinggal kita balikan lagi gitu ya. Kenapa saya misalnya, "Ih kamu, pakai kerudungnya lebar gitu ya, pakai apalagi gamis gitu, kamu radikal ya?" Gitu ya. Ya tinggal kita lihat lagi gitu ya, di sini itu, eee, benar nggak sih apa yang saya lakukan gitu ya, atau dia yang salah ngomong gitu ya, atau kalau sekarang mah apa namanya, framing media ya, framing media yang salah gitu ya. Jadi di sini itu, kita kembalikan lagi ke, eee, awal ya, kita itu tidak menjadikan, fakta itu sebagai sumber hukum gitu ya. Jadi ini boleh dilanjut, kita tidak menjadikan, fakta itu sebagai sumber hukum gitu ya. Sumber hukum kita itu adalah sumber hukum seorang muslim ya, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kalau misalkan kita yakin nih apa yang kita lakukan itu benar dan memang itu sesuai dengan hukum Allah, ya udah itu kita lakukan gitu ya. Terus gimana kalau misalkan ada yang ngecap kita itu radikal gitu atau framing media itu radikal, ya kita atau kita itu, punya sahabat-sahabat gitu yang di mana kita itu saling menguatkan gitu ya. Seperti halnya Ibunda Khadijah tadi ya menguatkan, dakwah Rasulullah gitu ya. Kita juga bisa menguatkan, saling menguatkan gitu ya di antara, sesama teman gitu ya. Kalau misalkan, sahabat-sahabat kita gitu ya. Kalau misalkan, di dalam rumah berarti kan kalau yang sudah punya suami berarti kita saling menguatkan gitu ya. Belum, punya berarti kan ke keluarga, kayak gitu. Nah itu, eee, mungkin, ini ya sedikit, materi tentang, ini ya, tentang dedikasi dakwah gitu ya, yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, gitu. Nah di sini ini sebenarnya, ada ayat ya,
Quran surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu gitu ya, dan janganlah kamu gitu ya, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat gitu ya, mengatakan bahwa eh, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu telah mati gitu ya, bal ahya gitu ya, tetapi sebenarnya mereka itu hidup gitu ya, walakin la tashurun gitu ya, tetapi kamu itu tidak mengetahuinya ya, tidak menyadarinya. Nah gitu, jadi di sini ternyata ya apa ya, ketika kita itu berjalan sesuai dengan jalannya Allah gitu ya, sesuai dengan perintahnya Allah sebagai Sang Kholik yang menciptakan kita. Nah, kita itu akan diberikan kehidupan gitu ya, yang lebih baik nanti gitu ya, di akhirat, setelah hari akhirat. Ya, itu adalah janji Allah gitu ya. Dan Allah itu la tukhliful mi'ad gitu ya, tidak akan menyelisihi janjinya gitu ya. Kita bisa percaya sepenuhnya karena Allah itu tidak akan menyalahi janjinya gitu ya. Ya, baik, itu mungkin ya sedikit materinya. Terima kasih. Jazakillah khair. Wah, jazakillah khair. Masya Allah. Mungkin kita takbir dulu kali ya. Ayo kita takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin Hani mau menyimpulkan dulu sedikit apa yang udah disampaikan Kak Firza, bahwasannya bahwa menerapkan Islam secara menyeluruh itu bukan berarti radikal ya teman-teman. Mungkin bisa kita hubungkan ke Bunda Khadijah, misalnya kayak gini. Kalau dia mau, misalkan Rasulullah itu kan mengajarkan syariat kepada kita. Kalaupun Bunda Khadijah mau menentang Rasulullah, bisa aja kan di sana kayak, syariat ini nggak sesuai sama aku, ngapain aku harus menutup aurat kayak gitu. Tapi Bunda Khadijah tidak seperti itu kan, tapi senantiasa tetap mendukung jalan dakwahnya Rasul bagaimanapun itu, baik berupa dengan raganya dan juga hartanya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja kali ya Kak. Kak Firza dan Kak Yuli bagaimana? Apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah. Boleh pertanyaan aja. Ya, pada teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa langsung bertanya, teman-teman bisa langsung meng-unmute suaranya atau bisa melalui DM ya. Kita buka 3 pertanyaan. Ya, silakan. Belum ada yang bertanya nih. Mungkin pertanyaannya dari aku dulu aja kali ya, Kak. Boleh nggak? Mungkin Hani mau bertanya soal tadi yang Mbak Firza kan bilang bahwasannya kita itu akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, sebenarnya udah lama ya, masalah framing-framing Islam itu radikal ini dan itu. Mulai dari berpakaian lah, untuk menerapkan ini, itu, bendera tauhid, dan lain-lain. Kira-kira gimana nih Kak untuk masa saat ini, khususnya kita sebagai peranan kita sebagai mahasiswi ya kan, mahasiswi dan teman-teman beberapa teman-teman yang sudah berumah tangga juga, apakah mendakwahkan Islam itu juga perlu bagi kita, bukannya cukup bagi para ulama dan para guru, ulama kan juga emang para guru ya. Gimana nih kalau buat kita tips-tipsnya? Ya, siapa dulu yang mau jawab? Kak Firza atau Kak Yuli? Mungkin jawabannya bisa dihubungkan kepada Bunda Khadijah tadi ya. Jadi kita jangan keluar dari jalur. Kita kan masih bahas Nasirun Nabawiyah. Ya baik, mungkin coba dijawab dulu ya. Gimana gitu ya posisi kita gitu ya sekarang. Nah mungkin sebelum itu kita
cek lagi ya, kita itu sebagai seorang hamba Allah gitu ya, tugasnya itu apa gitu ya. Yang pertama kan memang kita itu beribadah ya, beribadah kepada Allah gitu ya, dan mengharapkan keridhoannya Allah gitu ya. Terus ternyata di sini bagaimana supaya Allah itu ridho gitu ya terhadap kita gitu ya. Nah, ternyata kan di sini halnya seperti kita menuntut ilmu gitu ya. Nah, atau kita mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu kita pelajari gitu ya, kita pahami gitu ya. Terus kita amalkan gitu ya. Apakah itu sudah cukup gitu ya. Nah, di situ ternyata kan jawabannya masih ada yang kurang gitu ya. Kurangnya di mana, orang saya udah melakukannya kok gitu ya. Kurangnya itu adalah orang-orang di sekeliling kita gitu ya, itu masih banyak yang belum melakukan gitu ya. Dan disitulah pentingnya adanya dakwah gitu. Dan dakwah di sini ya sebenarnya dakwah itu ya kita menyampaikan kebenaran gitu ya. Kebenaran yang kita tahu ya walaupun sedikit ya kita sampaikan gitu ya. Mungkin kalau sekarang ini kan medianya itu banyak ya, bisa melalui media sosial. Kadang-kadang kan kalau anak-anak sekarang gitu ya, mungkin sukanya itu lewat aplikasi apa gitu ya. Nah itu kita bisa gitu ya kalau memang kita mahir gitu ya di bidang itu, ya kita bisa menyampaikan dakwah kita melalui hal itu gitu. Jadi di sini kan dakwah itu harus gitu ya, sedangkan caranya itu sarananya yaitu boleh melalui hal apa aja gitu yang di mana itu memudahkan kita gitu. Terus kalau misalnya udah jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya, kan kadang-kadang kalau jadi mahasiswa itu kan kayaknya masih semangat banget gitu ya. Eee, misalkan jadi seorang ibu gitu ya, itu udah berubah gitu ya. Nah, ternyata di situ tanyakan lagi gitu ya, kewajiban dakwah ini akan gugur tidak setelah kita itu menikah misalnya kayak gitu. Nah kan, kata Allah itu kewajiban itu tidak akan gugur gitu ya sampai kamu itu, menginjakkan kakimu di surga gitu. Nah berarti kan di situ masih tetap ya, masih tetap berlaku ya walaupun nanti mungkin aktivitasnya itu akan lebih, banyak lagi gitu. Nah di situ makanya, ada apa ya, di dalam Islam itu pentingnya manajemen waktu dan lain-lain gitu. Terus juga tadi, apakah itu juga maaf ya, itu juga dicontohkan oleh Ibunda ya, Ibunda Khadijah itu kan setelah menikah dengan Rasulullah pun, beliau itu masih sebelum Rasulullah menjadi rasul ya, beliau itu seorang entrepreneur ya. Nah itu tapi, setelah itu pun itu masih apa ya, tugasnya itu tugas di rumah gitu ya, tugasnya sebagai seorang istri, tugasnya sebagai seorang ibu itu tuntas gitu ya. Jadi, sosok ibu yang tuntas amanah gitu, Ibunda Khadijah ini gitu. Itu yang dicontohkan. Terus sama tadi kewajiban para ulama aja gitu ya, eee, jawabannya kalau misalkan, di dalam Al-Quran itu maksudnya nggak ada perintah, cuma para ulama aja kok yang untuk menyampaikan dakwah gitu ya. Tapi di situ kan, sampaikanlah walau satu ayat gitu. Jadi ketika kita taunya sedikit ya kita berarti kan menyampaikannya sedikit gitu ya. Bagaimana supaya kita itu menyampaikannya itu bisa banyak, ya berarti kan di sini, tugasnya itu adalah menuntut ilmu gitu. Karena ternyata, Allah itu kan kayak apa ya, memberikan kita kewajiban, juga memberikan sarana gitu ya. Allah itu mewajibkan kita itu berdakwah, Allah juga mewajibkan kita menuntut ilmu gitu. Jadi ketika dakwah kita itu misalnya kita merasa, apa ya, ilmu kita itu masih kurang, kita, ada nih kewajiban untuk menuntut ilmu dan kalau misalkan kita lihat ya, kewajiban yang dikasih oleh Allah itu tidak akan menyelisihi antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Ketika kewajiban misalnya, mengurus rumah tangga gitu ya, itu adalah kewajiban dan dakwah itu adalah kewajiban, ya berarti itu dua-duanya, bisa
dilakukan gitu. Seperti halnya tadi ketika ilmu kita itu kurang, ya itu ada kewajiban menuntut ilmu loh gitu. Ketika kita tidak menuntut ilmu, ya itu malah dosa gitu. Ketika kita tidak dakwah juga berarti dosa gitu. Ya itu mungkin ya jawabannya. Semoga menjawab. Mungkin bisa ditambahkan dari kalau misalkan mungkin teman-teman mahasiswa nih kan kalau tapi sekarang zamannya masih sama kan ya. Kadang-kadang tuh suka kayak mungkin efek ngelihatnya gitu ya. Ngelihatnya itu beda gitu kan. Kadang-kadang suka ngelihat pentingnya itu di mana sih. Nah, itu kan kadang-kadang suka beda ya. Kita bisa lihat dulu nih dari teman kita itu dia mentinginnya di mana kayak gitu. Nanti dari sisi yang kita anggap itu penting itu bisa kita lewat jalur itu gitu dakwahnya supaya mudah dimengerti. Ya mungkin itu ya. Aduh. Iya. Tadi tiba-tiba keingetan yang kata Kak Firza yang terakhir itu bilang bahwasannya ya kita perlu lingkungan kan juga yang Kak Firza bilang bahwasannya kayak mungkin bagi kita yang belum menikah ya maka berkumpullah dengan teman-teman yang dalam apa namanya di jalan dakwah. Kalau dengan pasangan ya pasangan yang orientasinya sama dengan tujuan untuk berdakwah juga. Ada kabar dari Kak Yuli bahwasannya pertanyaan yang Hani tadi akan Kak Yuli sampaikan di via grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa lihat jawabannya nanti di grup WhatsApp ya. Berhubung waktunya sudah bentar lagi juga sudah habis, mungkin dari Kak Firza bisa menyampaikan closing statement dulu sebelum kita tutup kajian kita pada hari ini. Iya. Closing statement-nya berarti di sini ya kita jangan apa sih namanya suara petasan jangan lelah untuk berproses gitu ya. Jadi sejatinya manusia itu akan terus baik ya ketika dia itu mau berproses gitu ya. Terus juga mau berlatih gitu ya. Seperti mungkin kalau misalkan kita mengidolakan gitu ya Ibunda Khadijah gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ambil dari semua aspeknya gitu ya. Ya berarti kita ambil dari salah satu yang dimana itu memang bisa kita lakukan gitu ya. Dan apa ya Allah itu sudah memberikan ketika Allah itu memberikan kita kewajiban gitu ya. Berarti di situ Allah sudah memberikan kemampuan gitu ya, kemampuan kepada kita untuk melakukannya gitu. Tinggal bagaimana kita mengusahakannya gitu ya. Bersabar atas mungkin rintangan yang datang itu akan ada gitu ya dan kita tidak kalah kayak gitu. Tapi kita yakin gitu ya bahwa Allah itu memerintahkan tadi pasti ada jalannya dan kita bisa. Ya, mungkin itu aja. Masya Allah, jazakillah khair Kak Firza atas segalanya yang sudah disampaikan. Dan kepada Kak Yuli juga, Kak Yuli, Hani mau wakili dari Kak Yuli kalau Kak Yuli udah keluar duluan ya teman-teman dari Zoom, dan yang tadi Hani sampaikan bahwa teman-teman bisa melihat jawaban Kak Yuli di grup peserta Yuki. Sebelum kita tutup dengan doa, seperti biasa kita akan melakukan sesi dokumentasi. Siapa Kak yang akan men-screenshot? Kanisa atau Kak Falza? Boleh saya. Oke. Dan seperti biasa juga ya, 3 gerakan. Pertama kita gerakan biasa dulu. Cukup. Gerakan apa sebutannya? Gerakan kalem mungkin? Iya. Tadi buka kameranya. Jangan lupa auratnya dijaga. Yang belum buka kamera ada Kak Eza, ada Kak Dewi. Langsung Kak Nisa ya yang kasih aba-aba. Oke. Wahid, Isnain, Salasah. Ya, sebentar. Kirim dulu. Selanjutnya kita gayanya takbir. Kupu ada nggak?
Kupu-kupu berenang dong. Ayo, gaya takbir. Jangan lupa auratnya dijaga. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah ya. Baik, berikutnya. Terakhir, gaya apa namanya? Gaya bebas deh, terserah mau unyu, mau apa. Gaya bebas. Kayaknya jaim semua ini. Kreatif mungkin. Kan biasanya kan para kaum hawa, kan kita dari tadi kan bahas tentang kaum hawa, kan pasti punya segudang gaya kan. Iya. Silakan. Ya. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Udah. Ya. Udah, Kak? Nah. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai kajian kita pada hari ini. Saya Hanifah Hanjadi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga minggu depan seperti biasa teman-teman harus ikut lagi, dan jangan lupa bawa pasukan-pasukan yang lain kayak yang Kanisa bilang tadi, diajak dong teman-temannya. Dimana meskipun keadaannya pandemi seperti ini nggak menjadi halangan kita untuk terus ikut kajian, tetap mengkaji Islam secara kafah. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.